kesempatan bagi hadirin jamaah laki-laki untuk bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan satu orang satu pertanyaan. Diawali dengan salam serta salawat kami, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mohon izin bertanya Buya. Saya tergolong orang yang baru hijrah Buya. Pertanyaannya Buya, rumah saya alhamdulillah Allah berikan pinggir musola Buya. Saya sering mengumandangkan adzan, terus qomat, terus kalau mau berjamaah kadang nggak ada jamaahnya Buya. Saya pernah bertanya gitu bagaimana niat kalau kita pengen mendapatkan berjamaah gitu sedangkan nggak ada jamaahnya gitu. Terus pernah saya mendengar dari seorang ustadz katanya niat saja sebagai imam, nanti di belakang ada yang mengikuti dari golongan jin dan malaikat. Saya jadi boleh nggak berpikiran seperti itu Buya, bahwa di belakang kita ada yang mengikuti dari golongan jin dan malaikat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang hijrah itu orang istimewa, orang hebat. Karena dari sesuatu yang mungkin tidak baik menjadi baik, dahsyat. Artinya dia bertobat. Dan Anda tahu taubat itu at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat itu akan terhapus dosa masa lalunya. Makanya kalau orang ingin hijrah jangan nunda untuk hijrah. Karena dengan hijrahmu akan terhapus dosa masa lalu. Baik, kemudian Masya Allah. Anda istiqomah untuk menghidupkan musola dengan adzan, iqamat. Kalau adzan dikumandangkan di menara, tolong tepat waktu. Karena itu nanti tepat waktu. Kalau suka rela, tepat waktu adalah sunnah. Adzan tepat waktu adalah sunnah. Kalau adzannya suka rela. Tapi tukang adzan yang digaji, kalau adzannya tidak tepat waktu, gajinya haram. Sebab tukang adzan itu yang paling penting adalah yuraqibul waqt, memperhatikan waktu, awal waktu. Karena dia digaji untuk menunggu awal waktu, karena memandangkan awal waktu ditunggu oleh orang sekampung. Ada yang dia sakit, pengen sholat, cepat langsung tidur, mau minum obat. Kan ada gitu ya? Tak taunya adzannya terlambat. Ngaco dia. Ini itu kan fikih adzan seperti itu. Ya, awal waktu. Kemudian kalau melakukan sholat kok nggak ada jamaahnya. Itu betul dikatakan para ulama seperti itu. Tapi harus dipilah. Ini berlaku bagi orang seperti Anda. Yang ingin menghidupkan masjid, kemudian tidak ada orang yang ikut, maka Anda niatkan seperti itu. Maka diikuti ini. Ini tidak berlaku bagi si pemalas. Oh saya sholat di sini saja di rumah. Kan saya sam jin. Ente jadi jin nanti. Ini jadi musibah. Ilmu fikih ini hati-hati. Karena fikih pemula ini kadang-kadang wah main-main. Sungguh. Anda sholat berjamaah dengan siapa? Ini ada takbirnya kitab fikih. Saya sholat sama jin. Allahu Akbar niat imaman. Di belakang ada jin. Aduh ini. Memang disebutkan begitu. Itu mana menghibur diri kan apa? Dan sebetulnya kalau dikembalikan kepada niat. Anda rindu sholat berjamaah cuma tidak ketemu kawan. Biarpun Anda tidak niat jamaah pun Anda sudah mendapatkan pahala karena Anda rindu menghidupkan, nggak punya kawan. Dan tidak punya kawan bukan kesalahan Anda kan, orangnya nggak mau datang. Seperti itu. Memang disebutkan para ulama sebenarnya itu hiburan bagi orang yang rajin seperti Anda ini supaya tidak malas-malas. Nggak ada karuan deh sekalian, nggak ada, nggak. Anda tetap datang ke situ. Ya, sehingga agar terhibur hati Anda disebut bahasanya ada jin. Masalah benar tidaknya ya semoga jin muslim banyak kok ya. Ada orang jin belajar sama. Akan tapi ini tidak boleh dilakukan oleh orang yang normal. Langsung sholat di rumah sama jin. Nikahnya sama jin. Ya sudah makannya sama jin sana. Hidupnya sama jin. Enak aja makan sama istrinya. Sholat sama jin. Milih-milih itu. Baik ya. Kurang lebih seperti itu aja. Jadi tetap Anda istiqomah di situ biarpun Anda sendiri. Anda sendiri, kalaupun dikatakan oleh para ulama semacam itu, tentunya adalah makna motivasi ada di dalamnya. Tapi tetap Anda ajak orang sebanyak-banyaknya.
Dan niat imamah tidak membatalkan sholat Anda. Saya niat imaman lillahi ta'ala. Dengan catatan tidak talaub, tidak main-main. Ada yang Anda dengar betul toh itu. Itu dikatakan, disebutkan dalam pembahasan. Cuman itu maknanya apa? Apakah betul? Itu al-salul ghaib, kita tidak tahu. Ada berita para ulama menyebutkan seperti itu. Yang jelas, Anda tidak boleh gara-gara nggak ada langsung sudahlah, nggak ada yang sholat, langsung tidur. Waktu azan Anda sudah dapat pahala loh. Biarpun orangnya belum sholat di masjid, memberitahu mereka ini waktu sholat. Hari ini mungkin tidak ada, mungkin karena istiqomah Anda besok jadi ada. Berikutnya dan berikutnya dan berikutnya, hari berikutnya, insya Allah banyak. Kalaupun aduh sampai tua nggak ada, Anda hebat. Sudah gitu godaannya gede, tetap Anda istiqomah ya. Anda insya Allah tetap catat sebagai ahli sholat berjamaah. Ingat, betul ini pertanyaan bagus sekali. Rata-rata masjid sepi gara-gara pemikirannya tidak kayak beliau ini. Oh, nggak ada, ya sudahlah, sholat di sini aja, nggak ada orangnya. Udah tuh, semuanya mikir begitu. Padahal semuanya ngintip-ngintip, lima keluarga itu ngintip. Oh, nggak ada orang, nggak ada orang. Ya nggak ada, semuanya nggak ada orang. Coba berpikir kayak Anda, saya datang, oh ada, gitu. Biarpun jin. Makanya gitu, maksudnya Anda tetap datang seperti itu ya, Masya Allah, terima kasih. Ini ilmu juga. Dan ini betul di kampung-kampung banyak. Di kampung itu rata-rata sholatnya itu hanya maghrib sama isya. Duhur sama asarnya disimpan di Mekah. Nah ini repot ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.